Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, apa yang saya sampaikan ini, saudara, perhatikan dengan serius. Saudara pahami dengan benar. Saudara goreskan sedalam-dalamnya di dalam hati, bawalah pulang dan miliki sampai kekekalan. Bahwa Allah yang maha cerdas menciptakan kehidupan dengan tatanan. Di kekekalan pun ada tatanan, saudaraku. Kalau tidak ada tatanan, kehidupan itu seperti bola liar yang menggelinding kemana dia mau menggelinding, tak terkendali, tak terprediksi. Betapa chaosnya kalau kehidupan itu tanpa tatanan, saudara. Kehidupan ini ada tatanannya, saudaraku. Sehingga, saudara, segala sesuatu itu bisa dipetakan. Jadi keadaan manusia itu bukan di bawah takdir yang tidak jelas. Tetapi di bawah tatanan. Ini pernah saya kemukakan dan akan selalu saya kemukakan supaya pikiran kita jangan disesatkan. Jangan disesatkan oleh kuasa kegelapan yang menyuntikkan pikiran-pikiran sesat. Hidup itu bisa kita petakan, saudaraku. Celaka atau tidak celaka itu bisa kita petakan. Saya berbicara ini atas nama Tuhan sebagai juru bicaranya. Betapa laknat dan terkutuklah saya. Betapa laknat dan terkutuknya saya kalau saya menyampaikan ide dari pikiran sendiri di mimbar yang adalah milik Tuhan, saudara. Tuhan itu cerdas menciptakan kehidupan dengan tatanan, saudara. Kalau kita berpikir bahwa hari esok itu seperti sebuah teka-teki, keadaan seseorang ditentukan oleh takdir yang dia sendiri tidak tahu. Lalu biasanya untuk menjadi lebih rohani atau lebih menghormati Tuhan, orang berkata, ya terima saja apa yang akan terjadi. Nerimo, ya, terima saja. Tuhan itu bukan Tuhan yang begitu. Mengendalikan suka-suka Tuhan dengan penuh misteri atau dengan misterinya. Dan manusia harus menerima apa yang telah digariskan, ditetapkan seperti sebuah skrip, skenario di mana seseorang harus menjalani sesuai dengan skrip itu. Bukan. Manusia harus menentukan, memetakan destiny atau takdirnya. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 25. Ini nyanyian Daud, saudaraku. Ya. Waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya. Termasuk dari Saul. Tidak diragukan Daud seorang yang bergaul dengan Allah. Kalau dia tidak bergaul dengan Allah, anak ingusan
yang hanya bergaul dengan domba tidak mungkin berani berlaga melawan Goliat yang tingginya hampir 3 meter. 2 sekian meter loh saudara, 2,6 atau 2,7. Itu hampir 3 meter saudara. Atau mungkin juga sudah 3 meter, ini kan estimasi yang pernah yang sejauh yang saya ingat. Sementara sekian ratus ribu tentara Israel takut, Daud sendiri tanpa pakaian perang, tanpa baju zirah perang, lawan Goliat. Ia berkata begini, kamu datang dengan tombak dan lembing, aku datang dalam nama Tuhan. Kamu punya kesaktian, aku punya kesaktian juga. Ayo kita adu mana yang lebih sakti, kira-kira begitu. Dan Daud memang sakti, saudaraku. Dan kesaktiannya sudah teruji. Loh, yang dihadapi Daud ini bukan kelinci, bukan ular kecil atau tikus atau kecoa. Yang dihadapi itu beruang dan singa. Pada waktu dia mengembalakan domba. Singa dan beruang pun takut. Loh, kita kan tahu beruang segede apa. Bisa 3-4 kali lipat dari beratnya Daud. Bisa-bisa 5 kali lipat. Singa takut, saudara, lihat Daud takut. Senjatanya bukan M16. Semacam ketapel aja. Tapi bentuknya tali, lalu di situ ada tempat untuk batunya, ya. Pokoknya semacam ketapel lah. Anak kampung. Tapi tajam dia, presisi. Orang Semarang bilang titis. Kalau sudah melemparkan itu, batu kena. Pasti yang dikenai kepala. Otaknya. Tak. Nah, kepala dikenain batu. Pusing. Dan Anda pasti bisa bayangkan Daud pada waktu mendekati singa. Tidak mungkin dalam jarak 20-30 meter. Belum tentu itu batu bisa stabil larinya. Lari 10 meter stabil, berikutnya udah zigzag. Dia pasti mencoba sedekat mungkin. Mungkin beruang dan singa juga bingung. Kenapa ada manusia senekat ini? Biasa dia masuk sebuah kampung, satu kampung kabur. Nah, ini satu anak kecil begini. Tapi singa selalu pusing kalau ngadepin satu ini. Beruang pusing. Kenapa Daud begitu berani? Ya, dia tak baca aja Mazmurnya. Tuhan kekuatanku. Ini kalau di 2 Samuel 22 ini juga tertulis. Tuhan itu pelindungku, kekuatanku. Jadi dia sudah melatih imannya. Jadi jangan sudah berpikir dadakan gitu loh. Daud melawan Goliat itu dadakan, jadi berani mendadak. Dia sudah berlatih. Iman itu dilatih. Beruang singa takut, Alkitab tulis. Nggak mungkin Alkitab lebay. Nggak mungkin. Benar. Saya pernah cerita karena bertemu dengan pemilik Taman Safari ya. Anda lihat Taman Safari di luar negeri, juga tentu mungkin di dalam negeri. Di dalam negeri. Itu ada ini. Strum, tali strum. Jadi kenapa ya singa tidak berani lewat situ? Dia sering ke strum di situ. Dia begitu situ, strum. Lama-lama dia tidak berani mendekati tempat itu. Saudara kalau punya anjing ya, keluargamu punya anjing. Wah, disayang-sayang. Tapi Anda paling galak. Dikit-dikit pok. Anjing datang biasanya disayang-sayang oleh adikmu atau saudaramu, tapi saudara gini. Pok. Anjing itu tidak berani dekat, saudara.
Dia tahu, dia lihat tangan saudara langsung begini dia. Tapi lihat tangan orang yang sering mengelus, mengusap dia, beri makanan. Wah, dia begini. Wah. Begitu Anda muncul, dia begini. Lihat tanganmu yang ada cincin satu yang gede itu, sekali pok cincinnya kena mukanya. Dia lihat cincin itu. Singa dan beruang lihat Daud. Capek deh. Dia nyingkir. Itu Daud. Dia bergaul dengan Tuhan, saudaraku. Goliat berani dia. Diberi baju zirah oleh Saul, dia bilang enggak. Tidak Tuan, tidak Baginda. Saya tidak usah pakai begini. Karena saya biasa lawan beruang dan singa. Itu tidak kalah ganasnya dengan Goliat. Goliat ngadapin musuh masih pakai perhitungan. Singa nggak pakai perhitungan. Singa yang nggak pakai perhitungan saya takut, apalagi Goliat. Tapi Goliat juga dasar memang tidak kenal Allah. Dia berkata, kau pikir aku anjing kau bawa ketapel begitu? Tapi di Alkitab Daud tidak membalas perkataan itu. Tapi kalau orang Jakarta bilang, emang lu anjing. Coba kalau itu orang Jakarta yang mulutnya belum bertobat. Kau pikir aku anjing? Kau bawa ketapel menghadapi aku. Lalu orang Jakarta bilang, emang lu anjing. Bukan lu anjing, tapi anjing. Tapi Daud tenang saja. Nah, Bapak Ibu, Daud nulis begini. Ini Daud ini punya pengalaman. Dia bukan sembarang manusia. Dia manusia unggul yang bergaul dengan Allah. Biar anak kampung, biar tukang angon, dianggap ingusan. Dia manusia unggul. Makanya saya katakan kepada mahasiswa kemarin itu atau di mana ya. Saya berkata, kamu tidak tahu kamu lebih kuat dari apa yang kamu duga kalau Allah ada di dalammu. Kamu lebih kuat. Saya bicara di mana itu? Iya, dari yang kamu duga kalau Allah ada padamu. Waktu Daud berkata kepada abang-abangnya yang di medan perang, karena dia membawa bekal, saudaraku, ransum untuk makan mereka. Daud berkata, kok nggak ada yang berani lawan si itu? Yang menghina barisan Israel, menghina Yahweh. Kok nggak ada yang berani? Mungkin kalau ada yang menjawab, dia berkata, ya iyalah, masa ya iya dong. Siapa yang berani lawan Goliat raksasa itu? Daud begini, buset, kok kalian takut sama orang yang menghina Tuhan? Saya maju. Apa? Kakaknya bilang, lu ngomong apa? Saya maju bang. Hah? Maju kemana? Ya maju lawan Goliat. Temennya yang ada di situ gini, ketawain. Tetap Daud maju. Bang, bawa saya kepada Raja Saul. Saul roboh. Ini manusia unggul. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu unggul. Tepuk tangan. Saudara ke gereja jadi Kristen, saudara belum tentu unggul karena saudara tidak bergaul dengan Tuhan. Nih, saya kasih bukti ya. Orang yang tidak punya jam doa tiap hari tidak mungkin unggul. Biar dia pendeta, teolog yang dari pagi sampai sore di perpustakaan, kalau tidak bertemu dengan Tuhan setiap hari, tidak mungkin unggul. Dan tidak mungkin rohani. Dan tidak mungkin hidup suci standar Allah. Dia tidak bersentuhan dengan yang Maha Kudus. Heran. Orang kok gak yakin Allah itu ada? Yakinlah Pak. Dari lifestyle-mu engkau setengah percaya. Kalau engkau yakin Allah itu ada, engkau berurusan dengan dia.
Maka ya di sekolah Alkitab itu harus ada yang namanya pelajaran berdoa, puasa, menguasai lidah, rendah hati, mengendalikan diri. Begitu. Jangan hanya hermeneutik, bahasa Yunani, Ibrani, analisa perjanjian lama, perjanjian baru. Itu tidak mengubah. Harus bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya bertemu dengan dosen. Maka ada mata kuliah di STT Ekumene itu namanya character building. Spiritual quotient untuk program Stratum 2-3. Ini kalau absen, saya suruh keluar. Saya berkata kepada Waket 1, Pak Agustinus Sugeng, suruh dia mengundurkan diri kalau tidak mau datang. Dia mau jadi apa kalau cuma pintar secara akademis? Yang absen begini, dia beasiswa, cabut beasiswanya. Yang dia bayar suruh berhenti di mata kuliah ini kalau menerusin tahun depan. Kecuali ya dia bertobat atau bagaimana, terserah. Waket 1 memberikan kemurahan anugerah belas kasihan. Saya sudah berkata begitu. Ini kenapa absen begini? Ini pelajaran ini penting, jangan dianggap gak penting karena ini kan pelajaran tambahan dari kampus. Ya karena saya melihat desain kurikulum sekolah tinggi teologi tidak merubah cara berpikir dalam arti bersentuhan dengan Allah. Harus ada mata kuliah di mana mereka diajar bagaimana berdoa, puasa, rendah hati, tidak mencintai dunia, tidak nonton yang tidak perlu, begitu-begitu. Lalu berdoa. Saudara juga, jangan nonton yang tidak perlu ditonton lagi. Kalau engkau menikmati apa yang Tuhan tidak ikut menikmati, engkau keluar dari hadirat Tuhan. Tuhan tidak ada di situ. Nah saya ini kan manusia brengsek juga dulu. Mau tidur nonton dulu film, sambil olahraga nonton apa saja yang membuat saya senang. Saya tidak peduli perasaan Tuhan, Tuhan senang atau tidak. Aduh saudaraku, kita harus bertobat. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua. Saudara sebentar lagi check out. Coba lihat itu boarding pass-nya. Jamnya udah dekat. Apalagi usia 60, 65, 70 tahun. Saudara tinggal menunggu panggilan akhir, last call. Saya sih last call gak peduli, gue pura-pura budek. Biar kau pura-pura budek, malaikat datang, malaikat maut. Lu dipanggil-panggil kenapa gak nengok? Pura-pura begini. Langsung dicabut malaikat maut. Gak peduli, pura-pura budek. Jadi bapak ibu jangan nakal lagi. Sudah tua begini kok masih gemar nonton-nonton, masih gemar lakukan hal-hal yang tidak perlu. Akhiri jalan hidupmu di hadirat Tuhan, saudaraku. Karena kita itu memetakan hidup kita, baik di bumi maupun di kekekalan. Tetapi yang benar, kita memetakan hidup kita untuk kekekalan. Di bumi apapun yang terjadi, tidak masalah. Punya jodoh atau tidak, punya anak atau mandul, kaya atau miskin. Apapun yang terjadi, tidak masalah. Sebab masalah besar cuma satu, kalau orang terpisah dari hadirat Tuhan. Inilah produk GSKI Rehoboth. Dari sekian banyak berkat Tuhan, kita mau mengambil produk yang terbaik dari Tuhan. Yaitu kebenaran yang mengarahkan orang menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Produknya banyak, mau sakit sembuh, mau yang begitu. Yang sakit mau sembuh, yang ekonominya berantakan mau dipulihkan. Itu produknya ada, Tuhan berkuasa. Tuhan bisa lakukan. Tapi itu ya, tanpa Tuhan pun bisa. Setan bisa beri. Kita nasihati saudara juga bertanggung jawab ya. Kalau kamu tidak bertanggung jawab, kamu tidak bisa diberkati. Sudah, cukup. Jangan berpikir mistik. Biar kita tidak rajin. Biar kita goblok. Karena gak sekolah dengan baik. Bodoh maksud saya.
Tetapi diberkati asal kita ini percaya Tuhan, mengasihi Tuhan. Percaya Tuhan, mengasihi Tuhan itu pasti rajin. Sekolah pasti rajin, kuliah pasti tekun, pasti memiliki ranking yang baik. Tidak mungkin rankingnya paling rendah, nomor 1 dari bawah. Lalu berkata, biar saya bodoh, saya mengasihi Tuhan. Wah, kalau mengasihi Tuhan kamu ranking, nak. Nah kalau hari-hari kamu tidak belajar, kamu nonton-nonton, suka-suka, ya enggak bisa lah sukses. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita petakan hidup untuk kekekalan. Nih saya tegaskan ya, 2 Samuel 22 ayat 25. Karena Yahweh, Tuhan di sini huruf besar semua ya. Karena itu Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian di depan matanya. Oh. Yang menentukan segala sesuatu Tuhan. Katakan amin. Karena Dia yang mempunyai segala kuasa, kerajaan, dan kemuliaan. Katakan amin. Tetapi Dia tidak bertindak tanpa aturan. Ia membalas kepada setiap orang sesuai dengan kebenaran orang itu, sesuai dengan kesucian di matanya. Kok tidak percaya? Nah ini setan bicara begini. Ya mudah-mudahan hari esokmu bagus. Memang hidup ini enggak jelas. Tuh kurang ajar enggak? Enggak jelas. Nasibmu bagaimana? Enggak jelas. Maka tanya peramal. Tanya. Bintangmu apa? Tanya. Itu setan begitu. Masih saja orang Kristen lihat bintangnya apa? Misalnya bintangnya Sagittarius. Karena saya bulan Desember katanya bintangnya Sagittarius. Coba lihat. Waduh, tahun 2023 rezeki macet. Jangan sering keluar rumah. Karena banyak bahaya. Bagi yang belum dapat jodoh, pada tahun ini ada kemungkinan. Kok percaya loh? Kalau di satu negara, nah saya sebut ya, itu sepanjang jalan itu ada beberapa peramal, Pak. Kemarin juga saya waktu keluar negeri kemarin, ya, saya check up jantung. Saya juga lewat tempat di mana ada beberapa orang yang itu menjual itu apa namanya jasa meramal. Saya lihat, wah. Nah ada orang juga yang datang, ada wanita kelihatan lumayan penampilannya. Di situ lagi ngobrol gitu, lagi ngomong, entah mau ngapain. Nanya, biasanya nanya, dilihat raja tangannya atau pakai kartu. Dan Anda jangan heran, orang itu bisa tahu. Kamu punya anak sekian, kamu menikah. Loh kok tahu? Ya dia punya kuasa. Dari kuasa gelap. Coba orang Kristen yang benar, tapi tidak datang untuk tanya. Dia diam saja. Suruh baca, dia nggak bisa baca. Serius, ini pengalaman nyata. Dia bisa baca seseorang, dia teman ini bawa orang. Orang Kristen. Kristen tidak maksud untuk bertanya, tapi karena menganterin teman. Si dukunnya berkata, saya tidak bisa baca orang ini. Nggak bisa lah. Malaikat Tuhan menyertai, kuasa darah Tuhan, kuasa Tuhan membungkus. Mau berani bacain ditabok malaikat ya. Boleh tepuk tangan. Orang itu senang keramal, mau kepastian. Kepastian kamu yang buat, ngerti enggak? Tak usah tanya ramalan-ramalan. Ada juga tuh orang datang ke saya gini, Pak Eras kan punya marifat. Kira-kira bagaimana muka saya? Lu gua semprot loh. Emangnya saya bisa baca nasib orang? Sesekali Tuhan kasih marifat, betul. Tapi tidak itu saya miliki lalu setiap kali saya bisa baca. Sekali-kali Tuhan kasih marifat bisa. Saya suruh. Ini bener-bener loh. Dia bawa orang, Pak kira-kira gimana orang ini? Loh.
Kau pikir aku peramal? Untung saya nggak ngomong gini. Wani piro? Kalau kamu berani bayar banyak, ramalannya bagus. Kalau kamu kasih saya uang sedikit, ramalannya buruk. Kalau nggak bayar, gua nggak mau ngomong. Itu kan ngawur. Saya bisa, Tuhan, beri karunia bernubuat atau marifat. Tapi itu bukan milik saya. Sesekali bisa, ya saudaraku. Saudara enggak usah nanya-nanya begitu, ya. Ingat itu, ada godaan begitu. Ke depan tuh nggak jelas, Pak. Saya mau pasti. Kepastian di tanganmu. Ada Tuhan yang punya tatanan. Kamu ikuti tatanannya. Membalas sesuai dengan kebenaranku. Yang saya tanya kepada saudara, saudara hidupnya benar belum? Apa jawabnya tadi nggak jelas? Saudara, sini yang belum jawab ya. Sudah benar belum? Ada yang jujur belum? Ini kalau orang sakit lebih gampang sembuh. Ya, ini kalau sakit gampang sembuh. Makanya belum hari ini, jangan nanti saya tanya lagi tahun depan. Sudah belum? Belum. Belum lagi. Sampai Anda waktu di ujung maut sekarat, saya tanya lagi. Gimana Pak, siap? Belum. Itu loh kadang-kadang anak nakal gitu tuh. Nak, mandi nak. Ya, ya nanti Pak. Ditanya lagi setengah jam. Udah mandi? Belum. Tanya lagi sejam berikutnya. Udah mandi belum? Belum. Udah malam, udah mandi ya? Belum. Saudara belum puji Tuhan jujur ya. Ngaku sakit supaya bisa ke dokter berobat ya. Sakit kanker ngaku kanker, jangan sakit kanker ngaku panu. Engkau diobati panu, kankermu masih ada. Sekarang belum itu kenapa? Itu saya tanya. Belum benar. Sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku. Sudah suci belum? Kamu kok ngomong belumnya sambil ada nadanya? Kau pikir paduan suara apa? Belum, gitu makanya. Belum. Nadanya apa itu tadi? Apa nadanya D atau C? Sesuai kebenaran dan kesucian. Saya juga tanya diri saya sendiri, Pak. Masih ada nggak ya sesuatu yang salah yang kulakukan? Kalau kemarin khotbah saya di Kawanua Bermazmur adalah saya mempertimbangkan, tidak selalu, tetapi tidak jarang sebelum tidur. Kalau besok aku tidak bangun, aku menghadap Tuhan. Puaskah Tuhan dengan keadaanku? Saya juga manusia seperti saudara yang bisa berbuat salah. Tapi kita bisa tidak berbuat salah. Kita lihat, kita hitung hari ke hari. Apa yang masih salah yang kita lakukan. Tuhan tidak mungkin tidak memberitahu. Dan kalau itu kesalahan, berhenti. Kesucian itu bukan mistik. Praktis dan natural. Teknis dalam action kita setiap hari. Yang kita pikirkan bersih enggak? Yang kita ucapkan patut enggak? Dari situ. Saya setuju Anda bilang belum karena memang belum. Tapi di mana letak kesalahanmu yang membuat engkau berkata belum? Selesaikan. Kalau saudara bilang belum begini terus, Tuhan beri kesempatan ya untuk berubah. Tidak berubah. Saudara punya masa depan tuh gelap. Nggak mungkin diberkati. Bisa juga jadi kaya karena setan buat kamu kaya, terhormat, naik pangkat, tambah sombong, tambah nggak bener, aman ini, mampus kamu waktu mati ke neraka. Tapi kalau saudara merasa salah, minta ampun lalu aku mau bener Tuhan, rezekimu dibuat seret, kamu dibuat punya masalah demi kekekalan. Itu bagus.
Ingat, bilang belum hari ini, bulan depan, belumnya harus beda. Bisa kok. Sebelum tidur, you selesaikan apa yang Anda tahu salah, minta ampun, terus tidur. Kalau seandainya besok pagi tidak melihat embun yang menempel di daun dan tidak melihat fajar pagi, Anda sudah bertemu Tuhan. Walaupun belum sempurna, tapi beres sebelum tidur. Karena sebelum tidur jurusnya kamu begini, sudah selesai. Bayangkan, ibu-ibu belum tidur masih mikir, tas itu bagus loh. Ini model baru. Yang kulit itu bagus itu. Tadi saya lihat ada ibu-ibu bawa begitu, oh keren. Mau tidur pikirannya masih tas. Mau tidur, wah tetangga loh, mobil baru, keren tuh. Katanya kedap suaranya. Dia kalau jalan begini, wah keren ya. Mau tidur yang dipikir begitu. Apalagi mau tidur mikir gini nih si ibu-ibu. Bosku sekarang perhatian loh sama saya. Kemarin waktu saya ulang tahun beliin saya giwang. Ada berliannya. Saya udah bilang, Pak jangan begini Pak. Usah gak enak. Tapi jadi enak juga. Kayaknya bos tertarik sama saya. Dia dikit-dikit ngomong gini. Kamu sekarang cantik loh. Wajahmu seperti pacar saya waktu saya masih SMA. Wow. Lalu kalau ribut sama suami sekarang mulai berkata, ya udah kalau mau cerai aja. Tuh, setan. Saudara mesti ketika terima sesuatu yang itu berlebihan, Anda curiga. Saya bilang, million thanks bos, million thanks. Tapi saya tidak bisa terima ini bos. Saya mengkhianati seseorang bos. Siapa? Ya seseorang. Suamimu? Bukan bos, istri bos. Ini patut untuk istri bos, bukan untuk saya. Coba berani gak ngomong gitu? Kok gak berani sini piye toh? Berani gak? Loh, yang sudah tua bilang berani, lah udah lewat, udah tutup buku. Coba yang muda-muda, kalau kamu jadi sekretaris diberi berlian itu, berani gak menolak? Apa kamu ngomong? Sayang sekali, enak aja loh. Saudara bisa memetakan masa depan dalam kesucian dan kebenaran. You gak usah mikir, nanti jadi apa anakku, nanti kalau ini ekonomi tambah parah, gimana kalau ada bencana ini, bencana itu. Gak perlu takut, Allah kuat. Segala kuasa di surga bumi di dalam tangannya. Pak pendeta, saya gak punya anak, gak punya siapa-siapa. Saya gak tahu kalau tua siapa yang ngurus. Kamu kayak orang gak punya Tuhan sih. Belakangan nanti gimana? Gereja memikirkan. Kami mempersiapkan untuk rumah jompo, betul. Tapi Anda tidak perlu takut. Allah itu hidup. Pak ini kondisi tambah rusak Pak. Usaha saya tambah terpuruk Pak. Kamu suci dulu. Satu kalimat ya. Lawan semua masalah dengan kesucian. Lawan dengan kesucian. Jaga mulutmu. Jaga cara berpikirmu. Jaga perilakumu. Engkau menjaga masa depanmu. Gak gambling. Tuhan cerdas. Ada tatanan. Kalau engkau taat berkat, tidak taat laknat. Percaya gak? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Daud punya pengalaman. Bisa loh. Tidak jiper, tidak takut menghadapi Goliat. Dia tahu. Dia pasti bisa. Wow. Menghadapi hari esok. Yakin.
Ada sih lagu-lagu rohani yang mengatakan, ku tak takut hari esok, Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan pegang hari esok, tapi kamu gak bisa pegang. Karena kamu tidak hidup dalam kebenaran dan kesucian. Saya tidak tahu bagaimana ya orang kalau dididik gak jelas. I don't know about tomorrow, but I know who holds the future. Lalu, ya udah gitu aja. Paham gak? Lalu, ya gitu aja. Aduh. Saudara di dunia tidak harus menjadi orang kaya, mobil mewah, rumah besar. Enggak. Rumah kontrak pun tidak apa-apa. Asal tidak dipermalukan. Dan Tuhan tidak permalukan. Dan satu lagi yang dahsyat yang saya mimpikan apa? Nanti di pengadilan Anda tidak dipermalukan. Banyak hal yang membuat saya dipermalukan. Serius. Ada hal-hal yang membuat saya benar-benar dipermalukan. Tahun-tahun belakangan ini. Tapi itu yang membuat saya berjuang. Saya menunggu pengadilan Tuhan. Jangan sampai saya dipermalukan. Ini toh pendeta yang jemaatnya banyak kok begini kelakuannya. Mampus. Biar kita dipermalukan di sini, tidak masalah. Nanti kita di pengadilan Tuhan, jangan sampai dipermalukan. Saudara-saudara ini ya, banyak yang ekonominya lemah, pendidikannya rendah, tidak dikenal orang. Sudah tahu nggak Tuhan menandai saudara? Saudara itu berharga. Dan keberhargaan saudara di mata Tuhan itu melampaui yang saudara pikirkan. Tuhan menghargai, menyayangi saudara. Hanya satu, jangan melukai hati Tuhan. Kalimat yang tepat yang sering saya gunakan dan tolong diingat. Diingat kalimat ini. Mau dengar? Jangan melawan Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Katakan. Lebih keras. Keras sekali. Karena Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Ini firman bukan Erastus yang punya. Ini Tuhan. Yahweh. Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Terhadap orang setia, Yahweh berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Luar biasa. Kau saudara pernah berkata, Tuhan jahat. Kenapa aku begini? Kamu tanya dirimu, kenapa kamu begitu? Mungkin beliau hadir di sini, saya minta maaf, tapi percayalah Bu, saya lindungi nama baikmu. Seorang ibu yang berkata, Tuhan jahat. Engkau tidak tahu Bu, Tuhan itu baik. Ketika dia menghadapi satu masalah besar, saya datang dianggap terlambat, anaknya sudah meninggal. Lah saya khotbah hari Minggu, waktu itu berapa 5 kali, udah rehobot ya. Saya Pak tolong doakan anak saya lagi khotbah sepanjang hari ini, tidak mungkin. Habis kebaktian di sini, saya langsung lari. Pas di sana meninggal, sudah meninggal. Wah, udah menangis. Saya datang. Waduh. Pak Eras itu lama, saya juga datang. Jadi kayak cerita itu, Lazarus yang Yesus terlambat itu. Tuhan tidak ada di sini, maka adikku meninggal dunia. Saudara saya diam ya. Aduh, saya lihat itu masih muda ya, gagah ganteng. Aduh, saya lihat begitu. Untung saya tidak berkata bangkit, enggak bangkit kan malu saya. Loh, itu kejadian. Saya pernah datang ke rumah sakit Husada. Jadi, wah itu memang benar-benar. Pas saya buka pintu ruang ICU, pas masuk, pas bunyi, tit. Wah itu suster. Wah langsung seperti kaget bangun. Wah lari ke bapak-bapak yang engkau udah umur 48 kira-kira, 40 lebih. Yang pegang perusahaan keluarga. Dia yang pegang perusahaan keluarga yang dipercayai. Wah
Waduh. Wah, suster langsung ambil yang kayak setrika itu, kejut jantung. Langsung berdiri gini. Wah, saya cuma lihat begitu loh. Susternya taruh gini. Dung. Dua. Itu kardiogram. Ketawa lagi. Kardiogramnya gini. Tet gitu. Ya udah meninggal. Waduh. Istrinya ya nangis ya. Mamanya kakinya begini. Di bawah. Istrinya nangis. Terus dokternya datang udah meninggal. Dokternya orang Jawa. Masih muda. Tionghoa Jawa. Terus itu ibunya bangun. Ibunya atau istrinya bilang, "Dok, keluarkan alat-alat lagi dok. Apa semua?" Semua sudah kami upayakan. Sudah kami upayakan. Medok banget ini. Ini dokternya orang Tionghoa tapi dari Jawa. Jadi ngomong medok gitu. Sudah kami upayakan semua. Wah tolong, sampai mundur-mundur dokternya. Wah dikejar terus ini. Ibunya panggil saya, "Pak Pendeta, bangkitkan!" Wah. Ibunya tarik saya, "Bangkitkan Pak Pendeta." Dia mungkin cerita Lazarus. Dia ingin kisah Lazarus terjadi di Usada. Tapi salah dia. Saya bukan Tuhan Yesus, saya Erastus. Bangkitkan Pak Pendeta. Saya waktu itu lihat suasana yang begitu tegang, tergerak mau membangkitkan. Anda tahu ya situasi itu, sambil mau aktualisasi diri. Iyalah. Wah ini hebat ini suasana ini. Kalau aku bangkitkan nama Erastus akan melejit. Naik daun. Melayang. Saya bilang, saya begini, lihatin. Sungguh saya ingat Tuhan membangkitkan Lazarus. Maka tadi sebut Lazarus sudah jadi saya ingat. Waduh. Saya hampir berkata begini. Kok? Engkau kan. Dalam nama Yesus, kok bangun. Hampir ada gerakan untuk begitu. Kok? Dalam nama Yesus, bangkit. Tapi saya tahan sedia. Itu si ibu, "Pak Pendeta, bangkitkan anak saya." Aduh, kalau gue punya 2 nyawa, gue bagi 1. Waduh Pak Pendeta, bangkitkan anak saya. Aku diem, hampir saya bilang ini, "Kok bangkit dalam nama Yesus." Seandainya saya ngomong begitu, ternyata gak bangkit. Penonton kecewa. Saya pulang malu. Untung saya diam. Akhirnya entah gimana akhir ceritanya, saya pulang dia gak bangkit. Anda ketawa tapi waktu itu suasananya luar biasa tegangnya. Nah kembali soal ibu yang bilang tadi, maaf kalau ada di sini. Bapak datang terlambat. Nah itu saya ingat itu. Aduh saya Pak, Tuhan jahat. Tapi saya diam. Biasakan kita udah belajar pastoral counseling. Jadi kalau orang lagi begitu kita nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jangan. Kalau pastoral counseling diajarin begitu, ya. Misalnya ada anak muda Pak Pendeta, "Om, saya masih masturbasi Om." Nggak boleh. Nggak usah gitu. Saya juga masih main judi Om. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah itu kalau teknik-teknik pastoral kita begitulah. Tuhan jahat. Saya diem aja. Udah, saya pulang. Minggu berikutnya datang ke gereja masih di situ. Dia bilang, "Pak, minta maaf ya hari itu." Enggak apa-apa, it's okay. Enak aja. Nggak, ini bercanda ini ya. Maaf ya Bu. Oke. Oh gitu sih. Oke. Jadi saudara, petakan hidupmu. Kenapa keadaanku seperti ini? Tidak ada sesuatu yang buruk atas orang yang mengasihi Tuhan. Maka khotbah saya 2 minggu yang lalu mengasihi Tuhan. Walaupun engkau belum sempurna, engkau memilih mengasihi Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Plus dengan kesucian, God's welcome. Artinya semua akan diselesaikan oleh Allah.
kamu suci. Yang tidak bisa kamu lakukan, bagianku. Kalau kita percaya Allah yang menyayangi umatnya seperti yang telah dia lakukan kepada bangsa Israel, dia akan lakukan untuk kita. Ini kalimat tidak salah. Terhadap orang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Wah, ngeri. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Luar biasa, saudaraku. Terhadap orang suci engkau berlaku suci, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Engkau petakan hidupmu. Tuhan mau memperlakukan kamu belat-belit? Kan tidak. Tuhan tidak mungkin mengkhianati firman-Nya. Kalau manusia di dunia ini banyak yang tidak mengkhianati temannya, setia terhadap janjinya. Ada. Banyak mungkin, atau ada. Tuhan lebih dari itu. Oke. Saudara, kita ada di gereja yang benar, yang produk-produk firman-Nya itu benar. Bukan sekedar, siapa yang belum punya jodoh? Angkat tangan. Siapa yang mau duitnya banyak? Kolektornya juga banyak, diangkat itu amplopnya, dompetnya. Apa sih itu, produk apa? Anda diajar kebenaran. Saudaraku, gereja ini gereja terakhir kita bagi saudara yang mengerti kebenaran. Untuk tertib, saudara usahakan datang tepat waktu. Ya, kalau sudah tepat jamnya mobil, waduh, macet. Usahakan supaya kursi sudah penuh, jam 11 sudah penuh, jadi tidak terganggu yang lagi berdoa, menyembah. Anda datang, maaf. Dia lagi begini, maaf, mengganggu.